Perencanaan bisnis restoran Miliko. Restoran bisnis mie adalah peluang usaha menarik yang memadukan kekayaan cita rasa mie dengan kreativitas menu. Dengan semakin meningkatnya popularitas makanan mie, pendirian restoran ini bisa menjadi investasi yang menjanjikan. Analisis lingkungan pasar dan rencana bisnis. Analisis pasar yang komprehensif akan melibatkan survei, penelitian tentang preferensi konsumen, dan identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam bisnis mie. Analisis pasar dan perencanaan yang baik adalah langkah kunci dalam mendirikan restoran mie yang sukses. Sebelum kita memulai mendirikan restoran Miliko, ada langkah-langkah yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, penelitian pasar. Kita harus mengidentifikasi target pasar kita. Siapa yang menjadi konsumen potensial restoran Miliko? Apakah itu mahasiswa, pekerja kantoran, atau keluarga? Target kita lebih ke kalangan anak muda atau pelajar. Yang kedua, analisis persaingan. Kita harus kenali restoran mie lain di area tersebut. Apa yang membuat mereka sukses atau gagal? Tentukan keunikan dan keunggulan kompetitif yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Contoh yang kita ambil keunikan dari nama restoran Miliko dan tentunya harga yang bersahabat. Lokasi, memilih lokasi yang strategis dengan akses mudah dan tingkat lalu lintas yang tinggi, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberadaan pesaing, demografi, dan kebutuhan pasar. Yang keempat, ada harga. Melakukan penelitian harga untuk restoran mie serupa di area tersebut. Menentukan rentang harga yang sesuai dengan target pasar. Rencana bisnis. Perencanaan bisnis terinci akan mencakup estimasi biaya, sumber daya manusia, dan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk menarik pelanggan potensial. Yang pertama, rencana bisnis. Membuat rencana bisnis yang rinci termasuk visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis. Menyertakan proyeksi keuangan termasuk biaya pendirian, operasional, dan perkiraan pendapatan. 2. Desain dan tata letak. Merancang tata letak restoran yang efisien dan menarik. Karena target customer kita itu mayoritas anak muda, jadi kita mendesain tempat yang estetik dan bagus untuk spot foto, serta menyediakan wifi. 3. Tenaga kerja. Menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Melakukan perekrutan dengan cermat dan diberikan pelatihan kepada staf. 4. Pemasaran dan promosi. Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, termasuk pemasaran digital, media sosial, dan promosi lokal. Menentukan cara untuk membangun merek restoran mie. Yang kelima, pengembangan menu. Mengembangkan menu yang menarik dan sesuai dengan selera pelanggan target. Menyesuaikan menu berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren pasarnya. Tujuan dan visi restoran. Misi. Tujuan bertahan dengan menyediakan mie dengan kualitas terbaik dan pelayanan yang memuaskan setiap pelanggan. Yang kedua, misi. Menjadi restoran mie yang diakui secara nasional karena inovasi menu dan pengalaman bersantap yang unik. Lalu selanjutnya, konsep.
konsep dan tema restoran. Yang pertama, konsep. Konsep yang menggambarkan keunikan tempat dan menu mie yang ditawarkan. Konsep restoran milikku merancang tata letak restoran yang efisien dan menarik. Yang kedua, tema dan dekorasi. Dekorasi restoran mencerminkan tema yang dipilih, memperkaya pengalaman makan pengunjung. Karena target customer kita itu mayoritas anak muda, jadi kita mendesain tempat yang estetik dan bagus untuk spot foto serta menyediakan wifi. Rencana menu dan bahan baku. Ragam menu menyediakan beragam jenis mie, mulai dari mie goreng hingga mie kuah, untuk memuaskan selera beragam pelanggan. Bahan baku lokal. Menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi untuk mendukung keberlangsungan bisnis dan memperkuat perekonomian lokal. Rencana lokasi dan desain restoran. Yang pertama, pemilihan lokasi. Menentukan lokasi strategis yang mudah diakses dan dekat dengan pusat aktivitas makan malam. Yang kedua, desain interior dan eksterior. Menghadirkan suasana yang nyaman dan menarik dengan desain interior yang modern dan eksterior yang menonjol. Slide selanjutnya, rencana operasional dan manajemen. Yang pertama, operasional harian. Mengatur jadwal operasional harian untuk mengoptimalkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang kedua, manajemen tim. Membangun tim yang solid dan terlatih dengan baik untuk memberikan pengalaman makan terbaik kepada pelanggan. Slide selanjutnya, rencana pemasaran dan promosi. Yang pertama ada identifikasi pasar target, yaitu mengetahui segmen pelanggan potensial seperti mahasiswa atau pekerja kantoran. Yang kedua ada strategi pemasaran online, yaitu memanfaatkan internet dan media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang ketiga, promosi kolaborasi, yaitu menggandeng pihak lain dalam promosi, seperti menyediakan mie di acara khusus di daerah sekitar. Slide selanjutnya, proyeksi keuangan. Yang pertama ada investasi awal. Melakukan estimasi biaya awal yang dibutuhkan untuk mendirikan restoran, termasuk investasi modal dan biaya operasional. Yang kedua, proyeksi pendapatan. Menganalisis dan merumuskan proyeksi pendapatan bulanan berdasarkan volume penjualan mie yang diprediksi. Nah, slide terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Feedback dari konsumen. Mendengarkan dan merespon umpan balik dari pelanggan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menu. Lalu selanjutnya ada evaluasi rutin. Melakukan evaluasi berkala atas segala aspek operasional restoran untuk memastikan konsistensi dan keunggulan bisnis. Prosedur dan langkah-langkah melayani pelanggan di restoran. Yang pertama, sambut pelanggan. Sambutlah pelanggan yang datang ke restoran atau kafe dengan baik. Kamu dapat memberikan salam yang khas atau identik dengan restoranmu. Misalnya menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah, atau sekedar mengucapkan selamat datang. Yang kedua,
antar pelanggan ke tempat duduk. Antarkan pelanggan ke tempat duduk yang kosong. Kamu juga bisa menanyakan referensi tempat duduk pelanggan, misalnya di dekat jendela atau di sudut ruangan. Yang ketiga, berikan menu. Berikan daftar menu ke pelanggan. Informasikan pula bahwa kamu siap melayani mereka jika ada yang ditanyakan terkait menu. Kamu juga bisa menginformasikan menu favorit atau menu yang sedang promo. Yang keempat, catat pesanan pelanggan. Catat pesanan pelanggan dengan akurat. Pastikan kamu mengulangi pesanan pelanggan untuk menghindari kesalahan. Yang kelima, hidangkan pesanan pelanggan. Setelah pesanan siap disajikan, hidangkan makanan dengan baik ke hadapan pelanggan. Pastikan makanan ditata dengan rapi agar menarik perhatian pelanggan. Yang keenam, penuhi kebutuhan pelanggan. Seringkali pelanggan memiliki pertanyaan atau permintaan. Sebisa mungkin penuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Jika tidak bisa, sampaikan dengan baik ke pelanggan. Yang ketujuh, proses pembayaran pelanggan. Saat pelanggan selesai, proses pembayaran pelanggan dengan cepat dan tepat. Pastikan restoran mengakomodasi pembayaran pelanggan. Untuk mempercepat proses pembayaran, kamu dapat menggunakan sistem POS. Porsi Resto. Porsi Resto memiliki fitur yang memudahkan pelayanan dan proses pembayaran. Yang kedelapan, ucapkan terima kasih. Saat pelanggan selesai, ucapkanlah terima kasih dan minta mereka untuk memberikan ulasan yang baik dan datang kembali. Yang selanjutnya ada evaluasi rutin. Yang pertama, evaluasi kepuasan pelanggan Anda. Kepuasan pelanggan adalah salah satu indikator kesuksesan terpenting untuk setiap bisnis restoran. Ada sejumlah cara untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan, tetapi beberapa metode lain efektif daripada yang lain. Salah satu cara untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah melalui survei. Survei dapat dilakukan secara online atau secara langsung, yang mereka harus bertanya kepada pelanggan tentang keseluruhan pengalaman mereka di restoran, serta aspek spesifik seperti kualitas, pelayanan, dan nilai makan. Cara lain untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan adalah melalui media sosial. Pelanggan seringkali meninggalkan ulasan dan peringkat di platform populer seperti Google, dan ini bisa menjadi wawasan berharga tentang seberapa puas pelanggan terhadap restoran Anda. Yang kedua, ada evaluasi kualitas makanan Anda. Dalam bisnis restoran Anda, salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah mengevaluasi kualitas makanan Anda. Lalu selanjutnya ada evaluasi pilihan menu Anda. Ketika datang ke bisnis restoran, salah satu hal terpenting untuk dievaluasi adalah pemilihan menu Anda. Ini tidak hanya mencakup hidangan yang Anda sajikan, tetapi juga cara penyajian dan harganya. Selanjutnya, evaluasi upaya pemasaran Anda. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi upaya pemasaran Anda untuk memastikan bahwa bisnis restoran Anda berada di jalur yang benar. Salah satu caranya adalah melacak penjualan Anda dari waktu ke waktu. Jika Anda melihat peningkatan penjualan yang konsisten, ini merupakan indikasi yang baik bahwa upaya pemasaran Anda berhasil. Selanjutnya ada evaluasi lokasi Anda. Jika Anda berpikir untuk membuka restoran,
Langkah pertama adalah mengevaluasi lokasi Anda. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih lokasi untuk restoran Anda, termasuk lalu lintas pejalan kaki. Apakah ada banyak lalu lintas pejalan kaki di area tersebut? Jika demikian, itu bertanda baik bahwa orang akan tertarik untuk makan di restoran Anda. Yang kedua, persaingan. Apakah ada banyak persaingan di area tersebut? Jika demikian, Anda harus memastikan restoran Anda menonjol dari keramaian. Yang ketiga, zonasi. Apakah area tersebut dikategorikan untuk bisnis komersial? Jika tidak, Anda mungkin kesulitan mendapatkan izin yang diperlukan untuk membuka restoran Anda. Lalu selanjutnya, mengevaluasi tren industri. Ada sejumlah cara untuk mengevaluasi tren industri terkait bisnis restoran Anda. Salah satu caranya adalah dengan menghadiri pameran dagang dan konferensi yang berkaitan dengan industri restoran.